Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Lalu kita sudah membahas ada satu peristiwa qadiyah antara sengketa, ya, antara pemilik sawah dengan pemilik kambing. Jadi saya mengulang kembali kisah tersebut yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 78. Jadi ada pemilik kambing. Kambingnya ini di waktu malam menginjak-injak sawah yang sudah siap panen. Pemilik sawah akhirnya mengadukan masalah ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud memutuskan setelah memanggil pemilik kambing, juga memanggil pemilik sawah, dan disidang di pengadilannya Nabi Daud alaihissalam, dan dihadiri juga oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Singkat dari kisah, Nabi Daud memutuskan bahwa pemilik kambing harus mengganti rugi atas sawah yang sudah rusak, yang sudah siap dipanen, sebab tidak menjaga kambingnya dengan baik sehingga merusak sawah mereka. Dan dihitung-hitung, kambing yang dimiliki oleh pemilik kambing tersebut itu nominal atau harganya itu sebanding dengan harga kerugian dari pemilik sawah. Maka kata Nabi Daud, kalau begitu kamu ganti rugi. Dengan cara apa? Semua kambing-kambing tersebut kamu berikan kepada pemilik sawah, karena harganya hampir sama menurut tuntutan dari pemilik sawah. Nabi Daud menyaksikan itu, dan Nabi Sulaiman menyaksikan itu. Ketika Nabi Daud memutuskan hal tersebut, Nabi Sulaiman melihat pemilik kambing ini, kalau kambingnya seluruhnya ganti rugi diberikan kepada pemilik sawah, maka mata pencariannya akan terputus. Dia sehari-hari atau hasil daripada usahanya itu hanya didapat lewat dengan ternak kambing. Sekarang kambingnya semuanya dikasih, diganti rugi kepada pemilik sawah. Jadi Nabi Sulaiman melihat dengan pandangan yang jauh, jangan sampai ganti rugi yang dilakukan oleh pemilik kambing menyebabkan dia terputus mata pencariannya. Dan keputusan Nabi Daud itu tidak salah. Namanya ganti rugi. Karena pihak
yang memiliki sawah juga mengalami kerugian. Tapi disinilah yang disebut kepekaan sosial, al-fiqhu al-ijtimai, fikih sosial, dipahami betul oleh Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengusulkan, wahai ayah, bisa tidak saya berikan satu pandangan? Kata Nabi Sulaiman, bagaimana kalau bisa diizinkan, saya akan berikan satu pandangan hukum terkait masalah ini. Nabi Daud mengizinkan Nabi Sulaiman untuk memberikan satu kesimpulan hukum. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, bagaimana kalau pemilik kambingnya diserahkan kepada pemilik sawah, tapi tidak diberikan, akan tetapi ditentukan waktunya. Nanti pada waktunya dikembalikan, sehingga pemilik sawah dalam waktu yang sudah ditentukan tergantung sawahnya. Karena ruginya kan sawahnya itu sudah siap panen tanamannya, hasilnya, kemudian kambing ini datang merusak. Maka pemilik kambing tugasnya menggarap sawah tersebut sampai sawah itu sudah siap panen, baru kambingnya dikembalikan kepada pemilik kambing. Nah, dalam durasi waktu itu pemilik sawah berhak mengambil manfaat dari kambing-kambing tersebut, baik susunya, kalau nanti melahirkan ada anak juga milik mereka. Nah, ternyata ini disepakati oleh Nabi Daud, disepakati juga oleh pemilik kambing, dan disepakati juga oleh pemilik sawah. Itu kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan itu usianya masih 13 tahun. Sudah bisa memutuskan satu hukum yang sangat bijak. Nah, kisah singkat ini, kalau kita mengambil kesimpulan, kurang lebih ada 5 hikmah. Yang pertama, kecerdasan para nabi. Fatona, bahasanya disebut dengan fatona. Nabi Daud alaihissalam juga cerdas, menetapkan hukum ganti rugi sesuai dengan kerugiannya. Nabi Sulaiman juga menetapkan hukum tidak merugikan dua belah pihak dan tidak juga menguntungkan bagi salah satu pihak. Berarti memiliki apa? Fatona. Fatona artinya kecerdasan. Semua para nabi wajib memiliki kecerdasan. Bahkan manusia yang paling pintar itu para anbiya, para rasul. Di dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan, wa arsalal anbiya dzawil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Allah mengutus para nabi, wa arsalal anbiya dzawil fatona. Mereka memiliki kecerdasan, sifat wajib. Ini kajiannya di mana? Di ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu bukan hanya membahas masalah ketuhanan, tapi ilmu tauhid juga membahas tentang masalah kenabian. Secara umum semua para nabi itu dibahas di dalam ilmu tauhid. Dan secara khusus yang dibahas adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Jadi ilmu tauhid bukan hanya membahas tentang sifat wajib Allah, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiznya Allah, asma-nya Allah, sifatnya Allah. Itu bukan hanya itu ilmu tauhid. Tapi juga dibahas apa? Tentang para nabi. Kenapa para nabi yang
juga menjadi tema yang dibahas dalam ilmu tauhid, karena untuk mengenal Tuhan harus lewat para nabi. Kalau tidak ada para nabi, bagaimana mungkin kita bisa mengenal pencipta kita Allah? Bahkan bagaimana mungkin kita bisa mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya harus lewat perantara para anbiya, terutama kita umat Islam. Kita bisa mengetahui semua ini, baik mengenal Allah, kemudian mengetahui tata cara ibadah, tidak lain itu perantara lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal akhlak yang mulia juga lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tema yang dibahas di dalam ilmu tauhid adalah uraian dari kalimat syahadatain. Dua kalimat syahadah. Kesaksian kepada Allah dan kesaksian kepada Nabi Muhammad. Ini yang dibahas dalam ilmu tauhid. Kemudian ma'rifat kepada Allah bukan ma'rifat secara zat. Kalau ada bahasa ma'rifatullah, mengenal Allah, itu bukan mengenal wujudnya Allah. Gak bisa. Nabi katakan falan taqdiru qadrahu jalla wa ala. Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa mengenal kadarnya Allah, maksudnya zatnya Allah. Yang kita kenal itu apa? Sifat wajibnya, kebesarannya, ciptaannya, asmanya. Kalau di dalam Al-Quran melihat Allah bagaimana di surga, itu melihat ziyadatul ma'rifah wal ilm, tambahan pengetahuan dan ilmunya kepada Allah, bukan melihat secara wujud zat kita kenal Allah. Gak bisa. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi ilmu tauhid membahas hal tersebut berkaitan dengan ketuhanan dan juga kenabian. Maka sifat wajib para nabi al-fatonah, pintar, cerdas, pandai. Gak ada sifat mustahilnya. Lawannya, lawan dari pintar apa? Bodoh. Gak mungkin para nabi punya sifat bodoh. Dinamakan sifat mustahil, yang tidak mungkin dimiliki. Di antara semua para nabi nanti dibuat maratib, tingkatan. Yang paling pandai, yang paling pintar, yang paling jenius di antara para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Di atas rata-rata. Faqad nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Wa kulluhum min rasulillah multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladaihi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikam. Al-Imam Al-Busiri mengatakan bahwa Nabi Muhammad melampaui seluruh para anbiya, baik secara akhlak, fi khuluqin wa fi khalaqin, fi khalqin wa fi khuluqin, secara fisik maupun akhlak. Faqan nabi fi khuluqin wa fi khalaqin, secara akhlak dan fisik mengungguli. Walam yudanuhu fi ilmin wala karam, dan semua para nabi tidak bisa mendekati ilmunya Nabi Muhammad dan kemuliaan Nabi Muhammad, karena ilmu beliau melampaui semua ilmu para nabi. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua para nabi dan para rasul mengambil setetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad. Mereka ambil setetes dari lautan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waqifuna ladaihi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikam. Dan mereka hanya berdiri di batasan mereka,
Sedangkan Nabi punya maqam tersendiri dengan batasannya tersendiri. Dan mereka hanya mendapat sebentuk daripada hikmah dan ilmu, atau setitik daripada ilmu. Jadi para rasul dapat setitik dari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatona, itu yang dimiliki Nabi Sulaiman. Fatona, cerdas. Kemudian sifat wajibnya lain selain fatona, arsala anbiya dawil fatona bisidqi, jujur. Sifat mustahilnya adalah dusta. Maka jangan sampai kita salah memahami riwayat yang disebut di dalam Sahihul Bukhari bahwa Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali. Kalau kita pahami secara teks bahwa Nabi Ibrahim berdusta 3 kali, jangankan 3 kali, 1 kali saja, maka sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dinafikan. Sifat wajib para nabi apa? As-sidqu, jujur, tidak pernah berbohong. Lantas bagaimana dalam hadis Sahihul Bukhari dikatakan Nabi Ibrahim berbohong 3 kali? Butuh takwil. Tidak mungkin Nabi Ibrahim berbohong. Yang namanya bohong sekalipun itu sekali, 2 kali, apalagi sampai 3 kali, atau sesuatu yang dianggap remeh, yang namanya bohong tetap bohong. Kalau bohong konsekuensinya Nabi katakan apa? Yahdi ilal fujur. Kebohongan itu membawa kepada dosa. Berarti Nabi Ibrahim melakukan dosa. Yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Dan dosa membawa ke neraka. Hasya wa kalla, mustahil itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka ditakwilkan, mereka merasa melakukan kebohongan, bukan melakukan kebohongan. Merasa, padahal itu tidak dosa dan itu bukan kebohongan. Namanya tarwiyah dalam ilmu balaghah. Tarwiyah. Kalau mau tahu apa itu tarwiyah, pelajari itu ilmu balaghah, ada bab tarwiyah, permainan kata yang dimaksud makna jauh bukan makna dekat. Ya, jadi mustahil para nabi itu berbohong. Termasuk Nabi Ibrahim yang disebutkan berbohong 3 kali, itu bukan kebohongan yang sebenarnya. Itu bukan maksudnya berbohong. Karena sifat mustahilnya para nabi adalah berbohong. Sifat wajibnya para nabi adalah kejujuran, as-sidqu. Sifat yang ketiga, wa arsala anbiya dawil fatana bisidqi wa tabligh, menyampaikan semua perintah dan wahyunya Allah. Itu tabligh, sifat wajib. Tidak ada satupun dari para nabi ketika Allah wahyukan sesuatu dan diperintahkan menyampaikan, ada yang disembunyikan, tidak mungkin. Itulah yang namanya tabligh. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari penciptamu. Mustahilnya apa? Lawan dari menyampaikan. Kitman, menyembunyikan. Tidak mungkin disembunyikan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang keempat, amanah. Makna amanah di sini tidak melakukan dosa. Semua para nabi ma'sum, terjaga dari dosa, tidak melakukan dosa. Amanah. Dikatakan la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Sifat mustahilnya lawan dari amanah, khianat. Tidak mungkin berkhianat para anbiya, tidak mungkin berkhianat para rasul. Kita diperintahkan percaya dan yakin akan hal tersebut. Jadi kalau iman, orang beriman itu harus dia meyakini 2 hal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah yang dia sembah
dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi. Ini diimani baru disebut orang beriman. Tapi kalau hanya satu arah, saya hanya percaya kepada Allah, saya hanya beriman kepada Allah, tapi kepada Nabi Muhammad ada yang saya ragukan, maka keimanan tertolak. Yang namanya beriman harus kepada Allah dan juga harus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah Ta'ala berfirman, orang yang disebut beriman, ada innama ya lil hasad. Orang beriman itu hanya disebut orang beriman itu adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ada tambahan dan Rasul. Kemudian apa? Tsumma lam yartabu. Gak ada ragu. Kalau masih ada ragu, belum sempurna keimanan. Yang namanya iman itu harus yakin bila syak. Yakin tanpa ada ragu. Kalau ada ragu, masih beriman, tapi dikatakan keimanannya tidak sempurna. Yang penting sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka buktikan iman itu dengan amal, dikorbankan harta mereka, jiwa mereka di jalan Allah. Itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Jadi magom iman di atas Islam. Mukmin lebih tinggi dari muslim. Ya. Semua yang muslim belum tentu mukmin. Tapi semua yang mukmin sudah pasti muslim. Kayak ayat di surat Al-Hujurat ya. Qalatil a'rabu amanna. Datang seorang Arabi yang mengatakan amanna. Allah Ta'ala mengatakan, jangan kalian mengatakan beriman dulu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Dia katakan, seorang Arabiun datang menemui Nabi, wahai Nabi Muhammad, aku telah beriman, atau kami telah beriman. Kemudian Allah Ta'ala turunkan wahyu, jangan dulu mengatakan beriman, Islam dulu. Artinya kaum muslim dulu baru bisa beriman. Karena ketika belum Islam, iman itu gak bisa masuk. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman tersebut belum bisa masuk ke dalam hati-hati kalian kecuali Islam dulu. Kalau sudah Islam, kemudian yakin dengan seluruh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka setelah itulah kamu naik level disebut orang yang beriman, al-mu'minun. Kalau sudah beriman, tidak ada sedikit pun dari amalan kalian, melainkan itu akan menjadi kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Ini hikmah yang pertama, bahwa para anbiya semuanya fatonah, cerdas. Hikmah yang kedua, kita lihat ini dalil adanya ijtihad. Al-ijtihad al-fiqhi, ijtihad fikih. Sengketa antara pemilik kambing dengan pemilik sawah, di situ Nabi Daud memberikan hukum. Kemudian Nabi Sulaiman juga memberikan hukum. Hukumnya beda. Yang Nabi Daud hukumnya berbeda, itu juga benar, itu juga baik,
yaitu ganti rugi kambingmu diserahkan kepada pemilik sawah. Nabi Sulaiman memiliki hukum yang berbeda. Kambingnya dipinjamkan sementara. Hasilnya, manfaatnya pemilik sawah itu gunakan. Dan pemilik kambing wajib menggarap sawah itu hingga di masa yang sama, yaitu masa panen. Setelah sudah sampai masa panen, dikembalikan. Kambingnya juga dikembalikan, sawahnya diberikan kepada pemiliknya sehingga langsung memanen. Berarti dalam satu kasus hukum mungkin bisa benar dua pendapat. Satu kasus masalah hukum, dua pendapat ini benar. Itu yang disebut mazhab. Perbedaan apa? Ikhtilaf ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Ada 4 mazhab dalam ahli sunnah wal jamaah. Keempat-empatnya ada satu masalah hukum. Satu masalah hukum. Tapi fatwanya dari 4 mazhab ini berbeda-beda. Misalnya ya, yang mudah dipahami. Mazhab Syafi'i, bagian tangan dalam ini. Bagian batin kalau kena kemaluan kita dalam keadaan wudu, batala wudu. Batalal wudu, wudunya batal. Batala wudu'uhu. Batala wudu'uhu. Wudu kita batal. Tapi kalau mazhab Hanafi, tersentuh kemaluan kita dengan tangan, bagian dalam, bagian luar, tidak batal sama sekali. Lam yabtul wudu'uhu, tidak batal wudunya. Mazhab Maliki menyatakan kalau megangnya pakai syahwat, kemaluan sendiri, batal wudu. Kalau hanya tersentuh, tidak batal wudu. Mazhab Hambali, kena bagian dalam telapak tangan maupun bagian luarnya, kedua-duanya batal wudu. Satu masalah, 4 pandangan hukum. Apakah ada yang salah? Ataukah mana yang paling benar? Tidak, semuanya benar. Sama halnya dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Satu masalah, 2 hukum yang berbeda, dan kedua-duanya Allah benarkan. Dengan syarat mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni. Disebut dengan darajah al-mujtahid. Mujtahid mutlak. Mereka sudah sampai level dalam bidang fikih. Ini disebut mujtahid mutlak. Orang yang berhak menentukan kesimpulan hukum, bukan membuat hukum. Berhak menentukan kesimpulan hukum. Itulah yang kita kenal Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Abu Daud Az-Zahiri, Al-Imam Abu Thawr Al-Kalbi, Al-Imam Fulan wal Fulan Thawri, ya, Imam Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Wah, ini mujtahid semuanya. Bagi mereka boleh, karena mereka tentu memahami ilmunya. Dan beda, ini perbedaan ya. Perbedaan ijtihadnya para fuqaha dengan ijtihadnya para nabi, bedanya di mana? Itu kasus tadi bukan hanya berkaitan dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya. Banyak para nabi juga berijtihad, bahkan malaikat juga berijtihad. Perbedaan ijtihadnya para nabi dengan ijtihadnya para ulama, para fuqaha, yaitu ijtihadnya para anbiya tidak boleh ada khilaf. Misalnya ada nabi mengatakan hukumnya seperti ini, gak boleh ini ditakwilkan ke yang lain. Oh, ada khilaf nih, gak boleh. Saya mau ambil pendapat ini. Para nabi ijtihadnya tidak ada khilaf, harus diterima. Kenapa demikian? Karena para nabi
mendapatkan hukum tersebut langsung dari Allah. Kalau para fuqaha, mereka ijtihadnya bisa ada perbedaan pendapat. Saya mau pilih yang A dalam situasi tertentu, saya mau pilih pendapat B dalam situasi tertentu. Ya, bukan mencampur adukan mazhab, tapi dalam kondisi-kondisi memang darurat, kita diperkenankan mengambil pendapat mazhab yang lain. Jika itu keadaan darurat dan ada maslahatnya. Kenapa ijtihadnya para fuqaha bisa kita mengambil yang lain dalam keadaan darurat, sedangkan ijtihadnya para nabi tidak bisa? Karena para nabi wahyu, yang kedua dalil qat'i namanya. Para nabi dalilnya qat'i. Karena adanya perbedaan itu sebab dalil zonni, satu dalil yang multi tafsir, yang masih mungkin ada tafsiran dan takwilan. Tapi kalau dalil qat'i itu sudah tidak ada lagi takwilan, tidak ada lagi penafsiran, harus diterima. Ini yang disebut dengan apa? Fatwa. Menetapkan satu hukum. Istafti qalbak, kata Nabi. Tanya, mintalah fatwa pada hatimu. Ini yang Nabi bicara al-khitab kepada sahabat yang memang sudah masuk ke derajat mujtahid. Kemudian yang kedua, sahabat ini hatinya bersih, sehingga orang yang hati bersih punya bimbingan ilham untuk Allah arahkan kepada kebenaran. Dia tanya, istafti qalbak, minta fatwa ke hatimu. Ini gak boleh kita gunakan. Kita yang awam seperti ini gak boleh. Gak usah belajar fikih. Ada masalah hukum, tanya hati saja. Hati saya akan jawab seperti apa? Pasti akan keliru. Karena Nabi mengatakan itu kepada sahabat yang sudah level mujtahid dan hatinya sudah bersih, sehingga dibimbing secara ilham oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi tahu orang yang bisa berfatwa dan orang yang tidak berhak berfatwa, itu Nabi tahu. Sehingga berfatwa itu punya konsekuensi. Man afta bi ghairi ilmin la'anathul malaikah. Fi riwayah la'anathu malaikatus samai wal ardi. Siapa yang berfatwa, fatwa itu artinya mengeluarkan pendapat hukum tanpa ilmu, maka malaikat yang di langit dan yang di bumi melaknatnya. Jadi gak boleh sembarangan fatwa ya. Fatwa itu berat, sakil. Kita minimal tahu lewat guru atau yang bisa langsung lewat kitab. Ya, itu fatwa. Dan jangan gengsi kalau tidak tahu, bilang saja wallahu a'lam. Kata ulama, ya wallahu a'lam nisful ilm. Mengatakan wallahu a'lam separuh dari ilmu. Itu. Ibnu Abbas wa Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan man afta bi kulli ma yus'alu anhu fahuwa majnun. Siapa yang berfatwa dengan semua pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, maka dia orang gila. Fahuwa majnun. Karena pasti ada yang dia tidak tahu. Kok semua dia bisa tahu? Itu kata Ibnu Abbas majnun. Ya. Nah, maka fatwa itu punya syurut, punya syarat. Kita lihat kitab-kitab terdahulu. Ada kitab fatwa namanya Fatawa, kumpulan fatwa Al-Imam Syatibi. Ada Fatawa Al-Imam Nawawi. Ada Fatawa Al-Imam As-Subki. Ada Fatawa Al-Imam Romli. Ada Fatawa Syekh Zakaria Al-Ansari. Ada Al-Hawi lil Fatawa Lisuyuti. Ini kitab-kitab fatwa. Ulama-ulamanya ini levelnya mujtahid. Levelnya mujtahid. Imam Nawawi mujtahid. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mujtahid. Imam Romli mujtahid. Al-Imam Subki mujtahid.
Syekh Zakaria Al-Ansari mujtahid. Jadi kalau berkaitan fatwa di zaman itu ya, itu selalu yang berfatwa levelnya mujtahid. Ada Sayyid Jamaluddin Al-Muhakkik Al-Mudakkik, Al-Imam Muhammad Al-Ahdal menulis kitab berjudul Umdatul Mufti wal Mustafti, rujukan para mufti dan orang yang meminta fatwa. Boleh katakan level seorang mufti itu sangat tinggi. Paling minimal kalau zaman dulu terlalu tinggi ya levelnya, yang berhak mengeluarkan fatwa mujtahid tinggi. Zaman sekarang akan sangat sulit. Tapi Syekh Muhammad Amin Al-Madani dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Madaniyah menyatakan dalam mazhab Syafi'i minimal orang yang mengeluarkan fatwa itu dia sudah menguasai kurang lebih ada 3 atau 4 kitab induk mazhab Syafi'i dan dihafal, seperti Fathul Wahhab misalnya, Syekh Zakaria Al-Ansari, atau Tuhfatul Muhtaj. Kalau hanya 1 gak cukup, harus 3 atau 4 minimal. Ada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909, wafat 974 Hijriah. Kemudian menguasai juga kitab Nihayatul Muhtaj Al-Imam Romli ya, 1111 Hijriah. Kemudian Al-Imam kitab karya Al-Imam Khatib Syarbini misalnya Nihayatul Muhtaj. Bahkan juga yang usul fiqh, ilmu usul, seperti kitab Al-Waraqat karya Al-Imam Haramain yang lahir tahun 419 Hijriah, wafat 478 Hijriah. Ini baru bisa keluarkan fatwa. Nah, zaman sekarang yang keluarkan fatwa juga kadang-kadang yang tidak pernah mempelajari kitab-kitab tersebut. Jangankan mempelajari, lihat saja belum pernah. Bentuk kitabnya itu dilihat saja belum pernah. Tapi sudah fatwa di radio, sudah fatwa di televisi, sudah fatwa di mana-mana. Ya, hukum begini. Wah, ini berbahaya. Ada dosanya, ada konsekuensinya. Ya, fatwa itu berat. Nah, ilmu usul ini sedikit pemahaman lagi. Yang namanya ilmu usul itu ada 3. Ilmu usul. Usul itu artinya apa? Ilmu yang pokok. Fondasi keilmuan di dalam Islam itu 3 menurut Imam Haramain. Yang pertama disebut apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Wajib paham tentang masalah-masalah yang wajib. Ya, yang wajib apa saja? Mengenal Allah lewat apa? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat wajib para anbiya, sifat mustahil para anbiya, sifat jaiznya para anbiya. Itu disebut wajib dalam terminologi kitab, bukan syariat ya. Bukan hukum fikih. Tapi istilah di kitab-kitab tauhid. Kenapa disebut ilmu tauhid, ilmu usul? Karena tanpa dengan tauhid semua ibadah enggak diterima. Misalnya kita percaya Allah itu punya sifat seperti makhluk. Ada di zaman dulu kelompok namanya Hasyawiyah Al-Mujassimah. Al-Hasyawiyah Al-Mujassimah. Mereka itu banyak di wilayah Persia, Kirman dan seterusnya. Di daerahnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Beliau ini yang menulis tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau berhadapan dengan kelompok ini di masanya yang meyakini Allah itu berfisik seperti makhluk, seperti manusia, sehingga dipahami hadis bahwa Allah turun ke bumi di sepertiga malam. Ya Allah turun jalan kaki tiap malam ronda malam.
Dan bisa saja makhluk manusia satu bertemu Allah di tengah malam, berpapasan dengan Allah di tengah malam. Ini ditentang secara kritis, secara tegas oleh Al-Imam Fakhrul Ar-Razi, menyusun kitab Ta'sisut Taqdis, nama kitabnya. Kitab Ta'sisut Taqdis membantah pemahaman-pemahaman yang semacam ini. Usulnya berantakan, meyakini Allah seperti manusia itu akan merusak seluruh ibadah. Sholatnya rusak, puasanya rusak, zakatnya rusak, hajinya rusak. Kenapa demikian? Karena ini pokok usul, ya, usul. Maka wajib dibersihkan pemahaman ini. Sampai akhirnya beliau diracun dan meninggal dunia. Ya, Al-Imam Fakhrul Razi itu meninggal diracun oleh kelompok Al-Mujassimah. Diracun, 5 hari berikutnya beliau wafat. Sebelum wafat, dalam masa kritis beliau membuat wasiat. Nah, wasiatnya itu sangat panjang dan isinya ilmu semuanya. Itu wasiatnya Al-Imam Fakhrul Ar-Razi. Ilmu usul yang kedua yaitu usul fikih. Usul fikih. Kenapa ilmu usul fikih dikatakan ilmu usul? Karena kita sudah punya keyakinan yang benar. Itu prinsip keilmuan. Keyakinan kita benar kepada Allah. Ternyata perintah Allah untuk ibadah kepadanya tidak dilaksanakan. Maka itu juga menjadi kurang, naksun. Akidahnya benar, tapi ibadahnya tidak dilakukan, maka itu juga mengalami kehancuran. Dia mengalami kehancuran. Sehingga pembuktian akidah yang benar itu dengan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Maka disebut usul fikih. Dia ilmu usul. Yang ketiga kata Al-Imam Haramain, bahasa Arab sebagai ilmu usul. Karena untuk mengetahui firman Allah dan juga mengetahui apa yang Allah inginkan lewat bahasa Arab. Tapi yang ketiga ini bukan sesuatu yang disepakati, ya. Ada sebagian ulama besar menolak bahwa yang usul itu hanya 2 saja, usuluddin, ilmu tauhid, dan ilmu fikih. Tapi pendapat Imam Haramain, beliau menambahkan 3 dengan al-lughah Arabiyah. Jumhur 2, ilmu tauhid dan ilmu usul fikih. Itulah yang disebut dengan ilmu usul. Baik. Berkaitan dengan ijtihad tadi, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asab falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim dia berijtihad dalam satu kasus hukum, kemudian ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Ini para mujtahid ketika mereka berijtihad ternyata benar, mereka dapat 2 pahala. Yang kedua, kata Nabi, kalau mereka tetapkan hukum kemudian berijtihad summa akhta'a, tapi ijtihadnya keliru, falahu ajrun, mereka dapat 1 pahala. Kita harus lihat kalimat yang Nabi sampaikan di situ, idza hakamal hakimu. Apabila seorang hakim menetapkan hukum, dalam terminologi fikih, hakim di sini adalah ulama yang mencapai derajat mujtahid. Bagi mereka saja yang dapat pahala. Tapi kalau kita mengambil kesimpulan hukum sendiri, ambil Al-Quran, ambil Sahih Bukhari, saya bukan level mujtahid, kemudian tanpa merujuk kepada kitab fikih, saya ambil satu masalah, saya simpulkan sini, oh ayatnya begini, hadisnya begini, oh hukumnya begini, haram, oh ini hukumnya halal, ini bid'ah, ini mubah, ini mungkarat, ini sayyi'at, ini qabihat, kesimpulan sendiri. Maka ini tidak masuk ke hadis tadi. Wala dapat 2 pahala, wala dapat 1 pahala. Yang dia dapat dosa. Karena Nabi katakan apa? Al-hakim
Al-Hakim kalau kita merujuk dalam istilah hadis, ilmu mustalahal hadis. Ilmu mustalahal hadis. Ada ulama kita sering dengar namanya Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Al-Hakim. Al-Hakim bukan nama. Bukan nama. Al-Hakim gelar. Said Alwi Al-Maliki dan Syekh Sulaiman An-Nuri juga disebut dalam kitab Ibanatul Ahkam, menyatakan yang namanya Al-Hakim man ahata bisunnah walam yufti illa yasira. Yang diberikan gelar Al-Hakim adalah orang yang sudah menguasai seluruh hadis-hadis tentang hukum. Seluruh hadis-hadis tentang hukum dia kuasai, tapi tidak mengeluarkan fatwa kecuali sedikit. Jadi sudah kuasai ini hadis tentang hukum, tapi takut mengeluarkan fatwa. Sekalipun dikeluarkan yasiro, hanya sedikit. Maka orang ini diberikan gelar Al-Hakim. Pengarang kitab Al-Mustadrak. Mustadrak itu kumpulan hadis-hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim yang tidak dianggap sahih secara kuat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak dimasukkan dalam kitab sahih mereka. Imam Hakim mengumpulkan, digabung menjadi satu kitab yang namanya Al-Mustadrak. Ada kitabnya Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim ada dua orang ya, yang terkenal diberikan gelar Al-Imam Al-Hakim. Ada yang Naisabur, ada namanya Imam Hakim Kabir. Ya. Dikatakan di situ di antara kitab terbaik yang menjelaskan tentang biografi para sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi secara tertib, secara sistematis. Jadi luar biasa. Kitab ini karya beliau Imam Al-Hakim. Judulnya Ma'rifah Ulumil Hadis. Beliau bahas secara sistematis. Jadi membahasnya bagaimana? Sahabat yang awal Islam dan ahlul bait yang awal menyatakan keislaman kepada Nabi, itu dibahas pertama. Ada Sayyidah Khadijah, ada Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian ada juga Zaid bin Harithah, dibahas juga Bilal bin Rabah. Jadi yang awal-awal Islam diterangkan dulu. Setelah itu dibahas 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi. Disebut al-ashratu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang Nabi kabarkan bagi mereka surga. Dibahas satu persatu. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam. Ya, kemudian ada Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian yang satu As-Sa'id bin Zaid. Ya, 10 orang dibahas. Disebut 10 orang yang dikasih kabar gembira surga. Dibahas lagi orang yang ikut sumpah setia. Namanya Baitul Bai'ah Al-Aqabah. Dibahas setelah itu yang hijrah, Al-Muhajirin, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Kemudian orang-orang al-ansar yang membela dan menerima orang-orang muhajir. Dibahas lagi setelah itu Ghazwatul Badar, Ahlul Badar. Begitu seterusnya secara sistematis dibahas. Itu kitab ajib. Ya, membahas biografi sahabat dan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tertib. Nah, ini beberapa poin. Masih ada hikmahnya, nanti kita lanjut di pertemuan berikut terkait kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiyah, istiqomah fi ta'ah wal ibadah, diberikan keluasan oleh Allah rizki kita, diberikan kemudahan dalam ibadah wa ta'ah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin.